Meskipun sekarang sudah menjadi Menteri Koperasi, tapi Budi Aristiadi tetap saja ditagih dengan kerjaan-kerjaan lamanya saat dia menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Kerjaan apa saja tadi yang ditagihkan? Banpol, korban politik. Komentar netizen yang menarik, Pak, yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak, yaitu Fufu Fafa, katanya mereka, Pak. Nah, mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi, Pak, ya. Kami ingin tanyakan, Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita, Pak. Saya kan juga nggak terima, Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Nah, kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini, Pak. Nah, maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa, Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya, Pak. Nah, terus kemudian yang terakhir soal judol, Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol, Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol, Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari, begitu, Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah, maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa, Pak. Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya, Pak, orang yang terjerat judol ini, Pak, yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah, maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ki Ewes yang hanya petugas rakyat ini, bukan petugas partai. Jangan khawatir, Ki Ewes juga bukan petugas pemerintah. Ki Ewes cuma rakyat jelata. Kadang-kadang batuk, nggak apa-apa. Ki Ewes mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk tetap mencintai negara ini dengan cara mengontrol jalannya pemerintahan ini, mengawasi perilaku, omongan, dan kinerja dari para pejabat di negara kita ini. Karena kita rakyat jelata itu pemegang sah kedaulatan negara ini. Sekarang Ki Ewes ini sedang merenungi nasib, bukan nasibnya Ki Ewes, ada nasib pekerjaannya Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Budi Aristiadi hadir di Raker atau rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Harusnya kalau Menteri Budi Aristiadi ini sebagai Menteri Koperasi kan pertanyaannya tentang koperasi. Tetapi ini enggak. Ada anggota-anggota DPR yang mempertanyakan kerjaan-kerjaan lamanya dia saat menjadi Menkominfo itu yang masih belum beres. Wah, ini PR Budi Aristiadi ini harus ditanggung pada saat dia sudah menjabat sebagai menteri di kementerian lain. Khususnya ini anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDIP. Itu yang gencar bertanya pada Budi Ari tentang dua hal ini. Pertama, mengungkit kembali omongannya Budi Aristiadi tentang pemilik akun Fufu Fafa itu bukan Gibran. Oh, bukan Gibran, kata anggota fraksi PDIP yang di Komisi 6. Siapa namanya? Mufti Amanah, Mufti Aimah Nurul Anam. Ini Ki Ewes ini sudah agak pikun-pikun, jadi lupa menyebut nama ini. Dia tuh tanya, Pak Budi, tolong dijelaskan secara tuntas. Kan Pak Budi itu pernah bilang bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu bukan Gibran. Bukan Gibran Raka Buming Raka yang sekarang jadi wakil presiden. Tetapi siapa? Itu harus dijelaskan secara tuntas supaya nggak mengganggu ini loh. Mengganggu perasaan dan pikirannya rakyat ini loh. Gitu katanya. Wah, ini pertanyaan yang memang mewakili seluruh rakyat Indonesia ini ya. Pantas ini jadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lah ini salah satu tugasnya bertanya-tanya
yang seperti ini. Pekerjaan-pekerjaan menteri yang belum tuntas, meskipun itu di periode lalu. Tolong Mas Budi atau Pak Budi Aris Setiadi menjelaskan atau menjawab dengan detail, dengan secara teknis, apakah benar bahwa pernyataan Pak Budi Aris Setiadi yang mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu bukan Gibran. Lantas siapa? Yang jelas bukan hantu, bukan barang gaib, karena itu ada nyata. Ya, Pak Budi ya. Yang kedua, pertanyaan kedua itu ramenya judi online dan pinjol, pinjaman online dan judi online, khususnya judi online. Ini Pak Mufti ini bilang gini, ternyata orang-orang yang bergerak di bisnis judi online itu adalah orang-orang terdekat dengan Pak Budi Aris Setiadi. Wah, ini dia orang-orang terdekat dengan Menteri Kominfo waktu itu ya. Sekarang kan sudah berubah nama jadi Komdigi. Wah, Komdigi, Komunikasi dan Digital. Nah, kalau waktu Pak Budi Aris Setiadi menjabat itu namanya Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Nah, saat dia menjadi Menkominfo ini, katanya orang-orang yang bergerak di bidang bisnis judi online itu adalah orang-orang dekat dengan Pak Budi Aris Setiadi. Wah, ini bahaya. Judi online itu kan tetap aja dilarang. Ada KUHP, ada Undang-Undang ITE, ada. Jadi pasal berlapisnya ya 2. Jadi dilarang oleh negara. Apalagi oleh agama, judi itu sudah dilarang. Kata Bang Haji Roma Irama, judi gitu. Itu dilarang ya. Jadi Pak Budi Aris Setiadi harusnya menjawab pertanyaan itu dengan jelas. Siapa orang-orang terdekatnya? Itu ada hubungan apa, Pak? Apalagi 11 atau 12 karyawan Komdigi yang sekarang ini, itu yang tinggalannya Pak Budi Aris Setiadi, itu terlibat dalam judi online. Terlibatnya bukan jadi pemain, Pak, tetapi pembina. Pembina itu maksudnya yang harusnya situs-situs judi online itu dihapus, tapi berhubung kenal dengan para karyawan Komdigi ini, mereka nggak dihapus situsnya, masih tetap bercokol. Bahkan salah satu di antaranya ada yang pejabat penting, staf ahli Menkominfo waktu itu. Ya sekarang jadi staf ahli Komdigi. Itu jadi salah satu tersangka. Nah ini tadi pernyataan dari anggota DPR Komisi 6 ini dari fraksi PDIP. Itu ternyata orang-orang yang bergerak di bidang bisnis judi online. Orang-orang yang bergerak di bidang bisnis. Jadi bukan anak buahnya Pak Budi. Ini bisnismen, pengusaha. Pengusahanya judi online. Itu katanya orang dekat dengan Pak Budi Aris Setiadi. Ayo jelaskan Pak Budi. Jadi Pak Budi harus menyelesaikan kerjaan-kerjaan lamanya saat menjadi Menteri Kominfo. Meskipun sekarang Pak Budi ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi. Itu. Kalau Pak Budi penjelasannya gamblang, memuaskan semua pihak, jos. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pak Prabowo ketemu sama Pak Jokowi di Solo kemarin itu di angkringan mewah. Masa presiden di angkringan kaki 5 ya. Itu bicara intensif. Itu nggak ada yang menjelaskan secara jelas apa yang dibicarakan oleh kedua beliau ini. Saya khawatirnya salah satu yang dibicarakan itu tentang nasib Pak Budi Aris Setiadi di kabinet. Masa iya? Iya. Katanya kan Projo atau relawan Pro Jokowi itu akan menjadi partai politik. Ya. Nah, padahal Pak Budi Ari ini masih sebagai ketua Projo. Nah, daripada Projo ini jelek namanya sebelum jadi partai, layu sebelum berkembang, bagaimana misalnya nih Pak Prabowo, gimana kalau Budi Aris Setiadi ini saya cut jadi menteri? Maksudnya apa, Pak? Saya reshuffle. Nah gitu, misalnya begitu ya kira-kira. Terus Pak Jokowi, iya ya, daripada nanti projonya yang jadi jelek, nama saya jadi jelek, mending satu orang yang dijelek-jelekin. Nah, jadi Pak Budi untuk supaya tidak menjadi jelek dan dijelek-jelekin semua pihak,
Pak Budi Aristiadi harus menjelaskan 2 pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI tadi. Pertama, menjelaskan Fufu Fafa itu memang bukan Gibran, tetapi siapa? Nah, ini siapa itu kan harus ada orangnya, harus ada namanya, jelas sosoknya. Yang kedua, judi online, pengusaha atau bisnis, ya pengusaha bisnis, kok pengusaha bisnis? Orang-orang yang bergerak di bisnis judi online itu, yang katanya orang-orang dekatnya Pak Budi Aristiadi, itu harus dijelaskan. Siapa dan ada hubungan apa? Kalau misalnya cuma hubungan pertemanan, tidak pernah ada omongan tentang judi online, tidak pernah ada omongan tentang pekerjaannya Pak Budi Ari dengan pekerjaannya dia, dengan bisnis dia, tidak ada. Itu harus dijelaskan, Pak. Dengan gamblang dan dengan ada bukti dan ada saksi kalau perlu. Itu kalau sudah bisa dijelaskan dengan gamblang dan jelas, memuaskan semua pihak, Pak Budi jos gandos. Demikian saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan selain punya bangsa, kita akan punya tanah dan tidak lagi kesulitan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.